Oke, saya mau mulai dari structure. Sebenarnya gini, saya tidak akan ngomong secara terlalu teknikal, tapi saya pengen pastiin Anda semua atau teman-teman paham apa sih kalau ngomong restructure, gimana hitungannya, atau apa sih yang perlu diperhatikan pada waktu kita mau restructure kali ini spesifik mengenai aset produk atau loan, ya. Oke, yang pertama, ya mungkin ini saya nggak tahu apa teman-teman bisa lihat secara jelas atau enggak, ya. Yang pertama, apa yang saya kasih di sini adalah kondisi sekarang ini atau sebelum sekarang ini, sebelum pra-COVID terjadi. Ini adalah bisa katakan ini salesnya nasabah deh, ya masih setinggi ini. Lalu ternyata bulan April atau kemarin tiba-tiba di lockdown, tiba-tiba salesnya turun tinggal sekian. Ya, sales atau cash flow lah, saya ngomong bisa juga cash flow, ya. Apa yang akan terjadi tentunya kalau nasabah tadinya punya pendapatan atau cash flow sekian atau lebih, ya, tiba-tiba dia turun, tentunya kemampuan bayar dia bisa jadi di bawah kemampuan bayar secara normal, ya. Jadi saya pengen pastiin teman-teman untuk paham dulu kenapa kalau nasabah punya cash flow nggak cukup, otomatis kemungkinan dia membayar pinjaman di bank, baik pokok maupun bunga terganggu. Ya, itu satu. Yang kedua, tentunya kalau ngomong restructure kan berapa banyak, berapa besar, sampai kapan? Ya, kalau ngomong sampai kapan, kita kudu lihat projectionnya. Setelah turun ini, katakanlah memang kita belum tahu kapan COVID ini selesai. Andai katakanlah nanti 5 bulan lagi, ya, nanti bulan September atau Oktober membaik. Kalau membaik, kira-kira setiap nasabah yang mau kita restructure, di bidangnya dia, apakah masih sama baik seperti kemarin, kembali ke titik asal, kembali ke normal, langsung ke titik normal atau pelan-pelan, atau nggak balik lagi, malah flat. Seperti kondisi COVID itu terus saja, padahal bisnis sudah recover, tapi kenapa? Misalnya bidang usaha dia sudah tidak kompetitif lagi, atau ada barang yang sudah menggantikan substitusi, atau ada kompetisi baru, atau ada orang yang ngisi, atau memang behavior customer-nya nggak beli produk itu lagi. Akibatnya dia flat, bahkan mungkin bisa hilang sama sekali. Ya. Atau yang mungkin ada yang lebih bagus, malah bidangnya tadinya biasa-biasa aja, setelah COVID malah dia naik lebih tinggi. Ya. Bidangnya apa nanti saya mau share di video-video berikutnya. Saya akan bahas topik per topik. Ya, jadi teman-teman bisa melihat kira-kira bisnis bidang ini projection ke depannya gimana. Ya. Tapi pasti dulu Anda harus mempelajari setelah COVID selesai, bisnis belum tentu kembali sama seperti kemarin lagi. Ya, itu to make sure. Probability-nya ini. Nggak tahu yang mana. Setiap bidang usaha, atau bahkan bukan bidang usahanya, bidangnya boleh sama. Misalnya yang sama kira-kira dibahas bidang makanan. Bidang makanan itu belum tentu semua bidang akan sama. Orang yang punya kafe, orang yang punya resto, orang punya chain restoran atau restoran satuan, atau dia punya cuman warung kecil, tempat makanan yang nggak terlalu gede, atau dia cuma coffee shop, impact-nya bisa beda-beda. Padahal sama-sama jualannya makanan. Ya, jadi tolong tahap satu adalah pahami dia turunnya berapa banyak dan probability naiknya berapa, kemungkinannya seperti apa. Ya, oke. Yang berikutnya adalah kita harus melihat ini kan sebelum COVID, ya. Karena dia dari titik ini turun, ya, tadinya dengan titik ini dia bisa bayar pokok dan bunga semua beres, tapi karena dia turun tinggal sekian, mungkin dia masih bisa bayar pokok tapi bunganya nggak full, atau biar pokok sebagian, bunga sebagian, atau kalau dia lebih turun lagi, wah ini pokok udah nggak bisa bayar nih, tinggal bunganya, ya, atau kondisi terberat pun mungkin bunga pun nggak bisa bayar full. Karena pada waktu kita membuat restructure, kita kudu berhitung mengenai cash flow. Dan cash flow itu harus dibagi-bagi. Ya, cash flow nggak bisa kita ngomong, kan nggak mungkin semua uang dari perusahaan langsung dibayarin ke kewajiban, nggak cukup. Karena perusahaan kudu bayar listrik, kudu bayar karyawan, dan lain-lain. Jadi selain kita tahu cash flow perusahaan,
Ya misalnya, oh cuma mampu segini bayar bunganya, pokok ditunda. Satu yang sangat penting di kita adalah ingat teori leverage. Begitu bicara leverage, artinya kita membandingkan berapa sih modal yang dikeluarkan oleh perusahaan atau yang punya, berapa yang dikeluarkan oleh bank. Ingat kata-kata itu. Karena leverage itu menentukan baik nasabah lagi bisnisnya bagus maupun lagi jelek. Ya. Kalau kita nasabah itu punya leverage-nya berimbang, artinya satu, sebesar leverage yang ada posisi bank dan posisi nasabah sama, artinya dalam situasi sekarang harusnya nasabah pun sama. Ya, artinya kalau dia punya kewajiban ya yang hanya punya uang bayar 50 juta, tapi kewajiban total bayar dia 100, dia harus bayar injek modal dia 50-nya lagi supaya 100-nya kebayar. Ya. Lalu yang kedua, selain nasabah harus injek modal, yang kedua, kenapa saya juga tidak rekomen, even Pak Yohanes pun tidak rekomen mengenai menurunkan bunga. Ya, kalau saya akan start dulu berbicara dari yang namanya term loan. Kalau term loan itu ada pokok, ada bunga. Ya, kalau nasabah mengurangi salah satu, nggak mungkin mengurangi dua-duanya. Ya, logikalnya begitu. Tapi kita kudu ngitung, harusnya kita bisa menunda pokok lebih duluan daripada bunga. Ya, kenapa begitu? Menurut pendapat saya adalah bunga adalah satu kewajiban yang dia harus bayar sekarang ataupun nanti. Kalau pokok, kita bisa memberikan namanya grace period, perpanjangan waktu, memberikan tenor dan lain-lain. Dan harusnya kedua belah pihak tunjukin komitmen. Kalau pokok ditunda, kita beri komitmen untuk memberikan waktu, tapi juga nasabah memberikan komitmen bayar bunga. Jadi bukan download bunga. Ya. Memang dalam case tertentu ada yang sampai, waduh bunganya pun nggak bisa bayar. Yaitu case lebih berat, artinya yang punya approval pun levelnya lebih tinggi. Tapi ingat, kalau nasabah sudah mulai nunda bunga, pertanyaannya akan balik ke titik sebelumnya. Apakah nanti akan balik nggak? Ya. Kalau baliknya lambat seperti ini, Anda harus berhitung keburu nggak? Cara melihatnya seperti ini. Ini adalah kondisi sekarang. Ini pada waktu COVID turun, mau lurus atau miring boleh. Ya. Dengan kondisi begini, nasabah minta penundaan pokok dan bunga. Oke, kita lakukan restructure. Ya. Pokok ditunda, boleh. Nanti setelah periode kembali normal, dia kudu bayar nih di sini. Yang dibayar harusnya tidak kurang dari sebesar pokok yang ditunda. Sekaligus ataupun misalnya dicicil 2 kali, 3 kali, mungkin rasanya jangan lebih dari 6 kali sih. Kalau udah kelamaan nggak benar juga. Karena kalau kita tunda ini buat 6, 7, 8, 9 bulan, ya harusnya dia bayar tidak lebih panjang dari itu, syukur-syukur bisa lebih pendek. Pokok pun sama, bunga pun sama. Kalau sampai ada sebagian bunga tertunda, ya artinya kalau ini ada bagian pokok dan bunga, artinya dia harus kembali ke sini. Dan kita wajib berhitung, mampu nggak dia bayar ini. Kalau orang itu Anda sendiri ragu, belum tentu mampu, berarti Anda sudah ngobrolnya dengan collection atau SEM. Ya, karena ide melakukan penundaan atau cuti bunga, cuti pokok dan lain atau tambahan grace period adalah untuk dibayar di periode berikutnya dengan tenor tidak lebih panjang. Kalau ternyata kita tunda di sini 6 bulan, dia minta sini 9, 10, 12, 13 sampai lebih, itu kudu menjadi alert. Ya. Oke, ini adalah simpelnya cara melihat. Jadi kita lihat sendiri pada apa yang di restructure harus di repay di sini. Ya. Dan kotaknya sengaja dibikin mirip-mirip supaya menggambarkan Anda bisa melihat gambar ini bahwa jumlah yang di restructure atau ditunda atau ditangguhkan akan dibayar dengan periode tidak lebih lama daripada periode penangguhan. Ya. Lalu ada 4 poin saja yang harus Anda perhatikan. Yang pertama adalah bisnis kontinuitas. Ini kan kita sedang ngomong cash flow di sini dan nanti di sini. Pastiin sekali lagi bisnisnya masih ada atau enggak, turun atau enggak, balik atau enggak. Ya. Kalau ternyata dia bisa balik lebih cepat, artinya restructure ini pengembaliannya bikin bisa accelerated, bisa lebih panjang. Ya, yang jangan adalah kalau kita tunda 6 bulan, dia bayar 12 bulan, hati-hati.
Ya, tapi kalau dia ternyata cash flow-nya baik, bisnisnya recover dengan cepat, mungkin dia bisa balikin dalam 3 bulan itu bagus. Ya, bisnis continuity-nya ada, sales projection-nya menentukan berapa besar. Salesnya bagaimana cash flow projection dia akan munculnya berapa setelah krisis ini, ya, dan konsisten enggak. Jangan-jangan kita kudu ingat pada waktu COVID ini berhenti nih, barang atau supply barang Maret udah mulai melambat, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September berhenti, begitu Oktober jalan, mungkin di market kebutuhan barang tiba-tiba banyak karena udah kosong 5 bulan. Hati-hati penjualan di bulan awal renting, misalnya di September Oktober itu jangan dijadikan patokan itu akan seterusnya begitu. Bisa jadi ada peak di mana orang ngisi kekosongan barang tadi secara cepat diisi, atau sebaliknya. Ada juga bisnis yang butuh value chain, ya, rodanya bergeraknya berlambat karena saling mengait. Jadi bisa jadi di awal itu grow-nya pelan-pelan karena dia terkait bisnis yang lain. Ya, nggak mungkin saya punya pabrik packaging bisa langsung bikin cepat kalau industri yang memakai saya belum jalan atau jalannya lambat, saya ikut lambat. Atau supply bahan baku saya lambat, juga lambat. Ya, jadi ini sangat penting konsistensi karena Anda butuh bayarnya kan bukan sekali bayar selesai, kan ini masih terus bayar plus sisa utang yang masih jalan kudu jalan terus. Ya, RL juga sama. RL kita bisa nunda tenor pembayaran kalau bertenor. Bunga juga tetap sebisa mungkin bunga sih bayar, ya. Nah, bagaimana pertanyaan adalah kalau rekening koran, ya. Pertanyaan yang paling sering ditanya kalau rekening koran gimana? Saya selalu berkata adalah tetap mau rekening koran mau term loan mau RL, jawaban yang dijawab adalah cash flow-nya di mana. Tapi karena rekening koran itu sifatnya fleksibel, ya. Saya justru dengan punya rekening koran, saya bisa menilai lebih cepat karakter dari nasabah. Ya, jadi kalau Anda melihat kan ada 5C nih, ya, paling pertama karakter. Saya mau kasih si yang ke-6 deh, ya, komitmen. Orang mungkin kelihatannya karakter nih bagus, gini. Pada waktu situasi ini, karakter orang akan muncul. Yang coba-coba minta turun bunga, atau coba-coba ngemplang, atau coba-coba cari alasan untuk menunda bayar, padahal dia mampu. Rekening koran akan menunjukkan paling kelihatan. Kalau dia punya uang, kalau rekening koran idealnya ada dia masukin kan. Kalau ada repayment atau ada payment dari akun receivable yang dia harus terima, kalau dia komit itu masuk rekening dong. Benar nggak? Ya, kalau dia mau bayar ambil dari situ juga. Itu menunjukkan karakter. Jadi menurut saya rekening koran apa yang Anda bisa lakukan nggak banyak. Rekening koran sebenarnya kan pelanggaran pakai. Anda nggak bisa ngasih tenor apapun juga karena kecuali emang jatuh tempo dan Anda nggak mau perpanjang. Tapi kalau perpanjang kan sebenarnya nggak nambah tenor. Nah, kalau Anda nasabahnya bilang, oke, saya nggak bisa lagi bayar, saya mau ngurangin bunga. Nah, hati-hati sama cerita pengurangan bunga itu Anda kudu lihat bahwa pengurangan bunga ini buat saya kalau orang sudah mulai kesulitan bayar bunga, kita harus lebih hati-hati daripada dia nggak bisa bayar pokok. Ya, karena bunga itu ada sesuatu kewajiban karena dia menggunakan produk tertentu, ya, dia wajib pakai, bayar, ya. Tapi kalau pokok, dia bisa minta kelonggaran untuk perpanjangan waktu dan lain-lain. Tapi kalau bunga sesuatu yang dia harus bayar, ya. Jadi hati-hati untuk rekening koran. Tapi cara paling gampang dengan rekening koran itu kita bisa melihat karakter nasabah, ya. Memang bukan berarti yang term loan dan RL nggak bisa atau enggak. Justru buat saya masa seperti sekarang ini masa saya bisa menjudge karakter nasabah dan komitmennya seberapa baik, ya. Jadi kan kalau yang 4 yang lain buat saya nggak terlalu penting. Kenapa udah masuk di dalam hitungan ini? Tapi yang namanya karakter dan mungkin yang ke-6 saya tambahin tadi komitmen, itu adalah modal yang paling harus kita lihat sekarang. Komitmen itu termasuk bagaimana nasabah mau injek dana. Mau nggak dia, kalau dia sudah bisnisnya udah lebih dari 10 tahun, makanya kita mau kasih ini karena kita percaya sama dia. Kita kudu ingat 9 tahun sebelum ini dia mengalami masa yang baik. Di mana keuntungan dia untuk dia komit injek masuk ke sini, itu cerita leverage tadi. Dia komit nggak? Nah, kalau ada nasabah yang kurang komit, hati-hati setelah balik krisis. Kalau nasabah seperti ini minta tambah, kalau karena bisnis sudah mulai normal, hati-hati. Ya, pengalaman mengatakan karakter dan komitmen
berbanding lurus, makanya ada teori namanya leverage. Ya. Sekali lagi itu aja yang saya mau share, simple aja. Detail hitungan pasti beda-beda, tapi minimal bikin gambaran buat semua orang yang sudah paham di lending ataupun yang setengah-setengah paham. Sekali lagi saya ingetin bahwa yang namanya restructure adalah kita membantu dan bekerja sama dengan nasabah untuk membantu meringankan bebannya. Tapi bukan berarti semua yang diminta kita kudu penuhin, seperti kredit. Nasabah minta berapapun juga nggak berarti kita akan penuhin semuanya. Kita harus menghitung bagaimana discontinuity-nya ada, sales projection-nya seperti apa, sehingga menghasilkan cash flow yang memungkinkan dia bayar nanti, dan konsistensinya. Ya, jangan sampai cash flow dia naik di sini, tiba-tiba nanti turun lagi. Repayment nggak terjadi. Padahal apa yang dibayar ini masih panjang. Di luar kan ini kan cuma tambahan aja. Dia tetap masih harus bayar kewajiban secara normalnya. Oke, itu aja dari saya. Semoga kalau ada yang mau nanya nanti di sesi berikutnya silahkan nanya. Saya udahi dulu video ini, cuman buat yang lain tetap stay di line ya.